Wudu Anda harus benar. Masalah air kami bahas pertemuan yang akan datang. Wudu itu yang harus dibasuh, wudu. Ringkas saja, Anda tidak usah sibuk. Wudu itu yang pertama adalah niat. Niatnya waktu membasuh wajah. Waktu membasuh wajah dengan air yang menggenang di tangan, asalkan air sudah menggenang di tangan, itu sudah sah. Tidak harus mengguyur, tidak harus sampai air yang banyak. Yang penting air menggenang di tangan dikatakan membasuh. Waktu kita membasuh muka, niat. Niat yang pakai bahasa Indramayu juga boleh. Ingsun niat wudu, sama. Tidak usah pakai nawaitul wudu'ah. Pakai bahasa Jawa pun boleh. Aku niat wudu, dibasuh wajah. Basuhnya sekali saja cukup. Segelas ini cukup kalau mau wudu. Tuangkan di tangan, basuhkan di wajah. Sekali wajibnya. Sampai 3 adalah sunnah kalau kita punya air. Artinya kalau Anda mungkin mau tahajudan, mungkin kamar mandinya di luar, Anda bisa cari ember di situ, siapkan air sebotol. Setelah itu Anda wudunya muka saja. Muka semua batas. Yang dibasuh adalah batas rambut. Ini imamah harus lepas. Karena ada batas tumbuhnya rambut sama dagu sini. Panjangnya antara tumbuhnya rambut di jidat sampai dagu. Lebarnya antara ini tulang. Ini kalau kambing enak ini. Tulang muda ini, tulang lembut ini sampai tulang ini. Panjang sama lebar. Panjang sama lebar, panjangan mana sih? Panjang sama lebar panjangan mana? Panjangan panjang. Itu kan matematika di kelas. Yaitu disalahkan oleh bab fikihnya. Panjang sama lebar, panjangan lebar. Bener? Panjang sama lebar, enggak segi 4, enggak keluar SD ini. Segi 4, panjang sama lebar, panjangan mana? Enggak lulus semuanya ini. Panjangan ini segi 4, 80 sama 40 ya. Panjang sama 80 sama 40. 40 lebih sedikit, 80 cm. Kecuali wajah, panjang sama lebar, panjangan panjang ya sudah. Nah, ini cukup begini, tapi ini enggak cukup. Coba. Ini panjang. Ini panjang ya. Panjangnya pendek, lebarnya lebih panjang. Enggak usah diukur nanti, foto nanti bagus. Ya, ini yang wajib dibasuh. Cukup 1 air sudah cukup, enggak usah ragu-ragu Anda. Mungkin Anda rajin tahajud, gara-gara airnya habis lalu tidak tahajudan. Sayang dong, kurang ilmu. Cukup segelas ini bisa. Sunnahnya 3. Kalau Anda pakai 2 tangan boleh. Sempurnanya memang seperti itu. Tapi di saat darurat air sedikit, Anda bisa menggunakan 1 gelas. Setelah wajah mana? Tangan. Sampai siku. Membasuh itu harus ada mengenang. Ada genangan air di tangan. Atau ini dilubangi kecil, dikucurkan. Nah, dikucurkan. Kalau mengucur boleh, setelah mengucur atau begini. Asalkan dari awalnya menggenang. Tapi kalau tidak menggenang, mengusap tidak sah. Harus ada genangan air, baru setelah itu dialirkan. Biasanya dikucurkan oleh kawannya boleh, atau ada keran kecil tik sudah. Yang penting mengalir, mengucur atau tumpah dari air yang menggenang baru. Setelah tangan diusap kepala. Anda tidak usah ragu, ini ilmu. Tangan pun sekali wajibnya, 3 kali sunnah. Mengusap kepala adalah rambut yang ada di kepala. Rambut kepala yang ada di kepala. Kalau rambut kepala tidak di kepala enggak sah. Misalnya rambutnya panjang, Anda mikir rambut mana? Maksudnya rambutnya panjang, menjulur sampai pinggul seorang wanita. Maka kalau membasuhnya rambut yang sudah di pinggul tidak sah. Harus rambut kepala yang ada di kepala. Misalnya bekak depan belakang nggak penting, misalnya gini. Sah, biarpun di belakang. Diusap, ini cukup mengusah. Setelah itu apa? Kuping sunnah. Sunnah kuping. Yang keempat adalah kaki sampai mata kaki. Tahu mata kaki? Yakin? Anak kecil tidak ngerti mata kaki. Tahu mata kaki? Ya sudah, mata kaki itu. Jadi sampai mata kaki. Itu saja wajib dibasuh. Selesai. Yang pertama niat, membasuh wajah, tangan, mengusap rambut di kepala,
kalau tidak punya rambut ya kepalanya, kemudian basuh kaki, selesai, Anda bisa melakukan sholat. Jadi jangan sampai ragu-ragu ini, karena ada fikih yang praktis-praktis saja. Wallahu a'lam bissawab.